Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan pertemuan setelah UTS. Jadi kemarin UTS-nya kan membuat draft proposal ya. Oke, sekarang sebenarnya hari ini mau peer review, cuma kita langsung di sini saja yang ada ini akan kita bahas gitu ya. Oke, Bu Nur akan menjelaskan mengenai proposal skripsi. Jadi untuk proposal skripsi itu boleh kuantitatif, boleh kualitatif gitu ya, sesuai pedomannya. Kemudian untuk yang kuantitatif isinya adalah bab satu itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab duanya kajian teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Kemudian untuk bab tiganya, identifikasi variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis. Untuk yang kualitatif itu bab satu sama, ya bab satu sama. Kemudian sedikit berbeda untuk bab 3 dan bab 2 dan bab 3. Kita lihat di sini. Nah, untuk yang kualitatif seperti ini, bab 2 hanya berisi kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Tidak ada hipotesis. Karena kualitatif tidak memerlukan pengujian hipotesis. Kemudian untuk bab tiganya, kalau di kuantitatif itu populasi dan sampel, di sini fokus penelitian, kemudian lokasi penelitian, informan itu orang yang kita wawancarai, gitu ya. Kemudian jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisis. Oke, kita akan membahas satu persatu dimulai dari bab satu. Oke, bab satu adalah latar belakang. Latar belakang terdiri dari apa saja? Yang pertama, fenomena yang menarik untuk diteliti atau itu berarti menjadi permasalahan riset. Oke, yang kedua, pentingnya permasalahan ini diteliti, kemudian penelitian terdahulu, research gap, motivasi, perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan kontribusi gitu ya. Oke, eh, kita lihat yang pertama, fenomena yang menarik untuk diteliti atau itu adalah permasalahan riset. Ini contohnya. Contoh ini adalah diambil dari artikel yang berjudul Teks Amnesti dalam Pandangan Aparatur Pajak. Jadi untuk fenomena yang menarik untuk diteliti dijelaskan seperti ini. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang jumlahnya dari tahun ke tahun diharapkan terus meningkat. Itu kan harapannya. Harapan negara bahwa pajak itu terus meningkat, tidak turun kan gitu. Oleh karena itu, negara melakukan berbagai usaha untuk mewujudkan harapan tersebut, yaitu dalam bentuk apa? Meningkatkan tax ratio, salah satunya gitu ya. Tax ratio itu adalah perbandingan antara pajak yang dibayar dan yang seharusnya dibayar, atau pajak yang dibayar dengan eh, GDP atau Gross Domestic Product. Nah, saat ini Indonesia mempunyai tax ratio yang masih rendah. Ini permasalahannya. Harapannya apa tadi? Penerimaan pajak kan terus meningkat. Tax ratio-nya tinggi, kan seperti itu. Tetapi di sini bahwa ternyata Indonesia itu tax ratio masih rendah, gitu ya, dibandingkan negara-negara yang tergabung di dalam OECD. Nah, rendahnya seperti apa? Itu dijelaskan di kalimat berikutnya. Berdasarkan review statistik 2018, rata-rata tax ratio di negara-negara OECD itu adalah
34,2%. Ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Gitu ya. Itu kan harapannya tadi Indonesia bahwa tax ratio juga meningkat dari tahun ke tahun. Itu juga ditunjukkan oleh negara-negara OECD harapan itu, gitu ya. Di sini permasalahannya, tetapi tax ratio Indonesia itu adalah masih rendah. Masih rendahnya dibandingkan dengan apa? Ini di sini. Indonesia masih rendah dibandingkan dengan, loh, nggak usah jauh-jauh, ambil dari sini loh. Dibandingkan, oh nggak kelihatan toh? Dibandingkan, nggak kompatibel, nggak bisa mengambil slideshow. Oke, dibandingkan dengan berapa? Berapa? Berapa persen? Itu Indonesia masih rendah kan? Tidak sesuai dengan harapan dibandingkan dengan negara OECD berapa? 34,2%. Inilah permasalahan terkait dengan tax ratio atau penerimaan pajak. Tadi kalau permasalahan itu berarti kan kenyataan tidak sesuai dengan harapan atau kenyataan tidak sesuai dengan teorinya, praktek tidak sesuai dengan teorinya. Itu juga bisa menjadi permasalahan. Yang kita contohkan di sini adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu adalah permasalahannya. Harapannya naik, tapi ternyata masih rendah. Harapannya tinggi, tapi apa kenyataannya masih rendah. Rendah atau tidak, itu kan harus ada pembandingnya. Misal tinggi, bandingannya siapa? Aura, kan gitu. Aura tinggi, bandingannya dengan Ilma, kan seperti itu. Ya, sama-sama bisa saya katakan tinggi, Aura bisa saya katakan tinggi, Alexandrina bisa saya katakan tinggi, tergantung pembandingnya. Nah, di sini ketika kita mengatakan rendah itu harus ada pembandingnya. Pembandingnya di sini apa? Adalah tax ratio di negara-negara OECD, yaitu 34,2%. Sehingga ini berarti permasalahan bagi pemerintah Indonesia, sehingga harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan tax ratio, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Kalau intensifikasi itu kan berarti adalah kebijakan yang mendorong wajib pajak yang ada itu untuk mematuhi pajak dan membayar pajak. Kalau ekstensifikasi itu adalah memperlebar objek-objek pajak, diantaranya kan seperti itu. Nah, ini contoh dari fenomena yang menarik untuk diteliti. Oke, mari kita lihat yang sudah Anda tulis gitu ya. Fenomena apa ya? Apakah sudah ditulis gitu ya? Fenomena yang menarik untuk diteliti. Ini contoh dari Alexandrina. Fenomena yang menarik untuk diteliti. Berarti ada permasalahan. Permasalahan itu bisa harapan tidak sesuai kenyataan, praktek tidak sesuai dengan teori, kan seperti itu ya. Normatif tidak sesuai dengan apa yang terjadi tidak sesuai dengan normatifnya, yang di lapangan tidak sesuai dengan etika dan sebagainya. Itu adalah permasalahan. Contoh ini proposalnya Alexandrinya, judulnya adalah dampak implementasi sistem informasi akuntansi terhadap efisiensi operasional UMKM di postu administratif. Dampak implementasi sistem informasi, gitu ya. Oke, kita berarti ini terkait apa permasalahannya?
Oke, terkait dengan efisiensi operasional UKM, seperti apa saat ini, kan gitu ya. Sehingga memerlukan adanya sistem implementasi sistem informasi yang nanti berdampak untuk efisiensi, kan gitu. Apakah sudah ada di sini perkembangan teknologi dan sebagainya ini masih umum gitu ya. Paragraf kedua, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk di Timor Leste dan sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi berbagai kendala atau masalah terutama dalam pengelolaan administratif pencatatan keuangan. Ini sudah masuk ke masalah. Sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan pencatatan secara manual seperti mencatat transaksi pada buku atau nota. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengelolaan data keuangan menjadi kurang efektif, sering terjadi kesalahan pencatatan, dan sebagainya. Selain itu, pengelolaan stok barang, pencatatan pemasukan dan mengeluarkan ini juga seringkali belum dilakukan secara terstruktur. Ini permasalahan, ada di paragraf 2 dan 3. Kekurangannya apa? Bahwa permasalahan itu perlu didukung oleh data, gitu ya. Didukung ada bukti pendukung. Bukti pendukung dalam bentuk apa? Boleh berbentuk data seperti tadi yang Bu Nur contohkan. Indonesia tax ratio-nya masih rendah. Itu adalah permasalahan. Datanya apa? Ternyata Indonesia tax ratio-nya masih 11%, rendah dibanding rata-rata negara OECD. Nah, Alexandrinya di sini ini sudah menunjukkan ada permasalahan riset, yaitu terkait dengan eh, pelaksanaan apa ini, terutama dalam pengelolaan administrasi keuangan gitu ya. Kalau kalau kita di akuntansi itu bukan pengelolaan administrasi saja, tambahi pengelolaan administrasi keuangan. Jadi kita untuk akuntansi itu lebih ditekankan itu administrasi keuangan. Nah, ini karena judulnya adalah di sini adalah efisiensi operasional, maka juga di dalam permasalahan ini perlu dikaitkan dengan efisiensi operasional. Gitu ya. Bukan hanya terkait dengan pencatatan. Ini sudah sih mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan operasional usaha sehari-hari. Nah, ini perlu ditambahi apa bukti pendukung. Bukti pendukung bisa berupa apa? Bisa berupa data UMKM, ya, atau referensi-referensi sebelumnya, atau penelitian-penelitian sebelumnya, atau berita-berita yang ada di media online. Seperti apa kondisi efisiensi operasional dari UMKM di sini? Ya, Alexandrina. Jadi ini sudah menunjukkan eh, permasalahan di paragraf kedua dan ketiga. Kekurangannya apa yang harus diperbaiki? Bahwa permasalahan yang ditulis itu disertai dengan bukti pendukung atau referensi, ya. Jadi misalkan contoh, sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan pencatatan manual. Kita bisa mengatakan sebagian besar itu berapa? Sebagian besar itu berapa? Atau datanya dari mana? Atau apakah sudah pernah ada penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan pencatatan secara manual? Boleh. Itu sebagai bukti pendukung terkait dengan permasalahan yang kita angkat. Itu ya. Seperti pencatatan transaksi kita. Intinya bahwa di kalimat pertama, ketika kita menjelaskan mengenai sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan pencatatan secara manual, perlu adanya bukti pendukung. Kalau ada misalkan data dari Dinas Perindustrian atau data dari instansi terkait di sana, terutama di Kota Dili, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, boleh silakan cari penelitian terdahulu.
hulu yang menemukan bahwa sebagian besar UMKM masih menggunakan pencatatan manual. Tidak harus di kota Dili. Ininya ya, kalau tidak ada penelitian terdahulu di kota Dili, boleh di area yang lain. Tapi nanti nanti kita kerucut di kota Dili gitu ya. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengelolaan data menjadi kurang efektif dan sebagainya. Nah, ini yang perlu apa? Dukungan referensi gitu ya. Tapi permasalahan sudah dijelaskan di sini. Paragraf 2 dan 3 sudah. Tinggal nambahi apa? Referensi. Oke, itu punya Alexandrina. Sekarang kita pindah. Tadi sudah kelihatan ininya? Belum ya? Tadi belum Bu Nur pas menjelaskan punyanya Alexandrina? Belum ya? Mana tadi? Oke, kita lanjutkan aja. Tapi Alexandrina sudah paham ya? Kan sudah punya. Oke, sekarang punyanya Michelle. Analisis implementasi sistem Core terhadap efektivitas pelancaran pelaporan SPT tahunan. Berarti ini permasalahannya adalah terkait sistem Core yang masih baru, gitu ya, menghadapi beberapa kendala. Mari kita lihat. Administrasi perpajakan Indonesia sedang mengalami transformasi struktural mendasar dengan diperkenalkannya Cortex Administration System. Oke, ini Mas merupakan penjelasan umum dulu, gitu ya. Di dalam pendahuluan nggak apa-apa. Yang pertama memang penjelasan umum, kemudian mengerucut ke perihal yang kita teliti. DJP menggulirkan sistem ini secara bertahap kepada seluruh wajib pajak menggantikan platform e-filing yang selama ini berjalan. Oke, menjelaskan tentang perubahan dari e-filing ke Cortex. Implementasi Cortex jika ditelaah lebih dalam bukan sekedar masalah adopsi teknologi. Ada dimensi sosial dan kelembagaan yang berperan di baliknya. Nah, ini gini ini perlu referensi gitu ya. Perlu ada referensi ketika kita mengatakan bahwa eh, artinya ketika kita mengatakan implementasi Cortex, jika ditelaah lebih mendalam bukan sekedar masalah adopsi teknologi. Menurut siapa kita bisa mengatakan ini atau berdasarkan teori apa atau berdasarkan penelitiannya siapa? Kita bisa menjelaskan bahwa implementasi Cortex itu bukan hanya sekedar masalah adopsi teknologi, tapi juga masalah sosial dan sebagainya. Itu ya, Michelle. Oke, oke, ini sudah berikutnya. Sekarang kita lihat di mana permasalahannya ada di paragraf berapa. Oke, ini kan masalah di paragraf ini ya. Proses transisi memunculkan gesekan nyata di lapangan. Bahasa tulis itu agak berbeda dengan bahasa lisan. Kalau gesekan itu lebih ke bahasa lisan. Jadi kalau nulis deskripsi karya ilmiah itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Bukan gesekan, tapi permasalahan. Kan gitu. Namun di sisi lain proses tadi memunculkan atau menimbulkan permasalahan di lapangan. Wajib pajak orang pribadi khususnya yang, nah nggak usah kata mereka karena kita sudah mengacu kepada wajib pajak orang pribadi. Tidak dipahami konsultan atau tenaga profesional kerap menghadapi kebingungan dalam mengoperasikan sistem ini secara mandiri. Nah, ini silakan sama dengan tadi Alexandrinya harus dilengkapi dengan penelitian terdahulu atau berita-berita di media online terjadinya banyak permasalahan terkait dengan implementasi Cortex kan gitu. Ketika kita menulis bahwa ada permasalahan, itu memang kita ada
bukti referensinya, ada bukti pendukungnya, gitu ya. Jadi bukan kita sendiri yang mengatakan, gitu ya. Kerap menghadapi kebingungan dalam mengoperasikan sistem ini secara mandiri. Disparitas literasi teknologi antar kelompok masyarakat menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, termasuk Indonesia yang bahasa Indonesia yang baku ya, tidak bisa diabaikan gitu saja. Jadi bahasa Indonesia yang baku itu bahasa Indonesia yang eh, ef- ini ya, efisien gitu loh. Kalau nggak perlu ada tambahan begitu saja ya nggak usah ditambahi. Nah ini misal sama dengan Alexandernya sudah memunculkan permasalahan yaitu apa? Di sini beberapa permasalahan di lapangan yaitu terkait kebingungan dalam mengoperasikan sistem. Tapi kebingungan itu yang seperti apa? Itu juga perlu didetilkan. Silakan ambil aja penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan Kortek mungkin kalau sudah ada, insya Allah sudah ada. Tapi kalau belum ada ya ambil penelitian perubahan sistem yang dipakai, gitu kan? Dulu dari yang manual ke e-filing seperti apa? Itu juga bisa dipakai sebagai referensi. Kan menunjukkan itu perubahan adopsi teknologi tadi dikatakan di awal sini tadi bukan sekedar adopsi teknologi tapi masalah sosial tadi. Oh yang di kalimat berikutnya. Jadi ketika kita mengatakan bukan sekedar adopsi teknologi, itu dasarnya apa? Ya, boleh menggunakan referensi terdahulu penelitian-penelitian sebelumnya terkait perpindahan dari yang belum e-filing ke e-filing. Itu kan juga terkait dengan implementasi sistem. Ternyata ketika perubahan e-filing itu bukan hanya sekedar adopsi teknologi, ada permasalahan sosial. Apa permasalahan sosialnya? Nah, itu kan ada di temuan-temuan di artikel ilmiah yang ada di jurnal-jurnal terkait dengan sistem perpajakan. Nah, ini ya berarti misal sudah di sini menunjukkan eh, permasalahan itu di paragraf kedua dan ketiga. Sama dengan Alexandrina tadi perlu apa? Bukti referensi, bukti pendukung. Referensi pendukung bukan bukti pendukung. Referensi pendukung. Referensi pendukung bisa dalam bentuk penelitian terdahulu, berita-berita online, atau data-data dari wajib pajak, dari DJP, kan seperti itu. Oke, itu punyanya sel. Sekarang punyanya Aura. Judulmu apa, Aura? Oke, oke, kita lihat. Ya, kita lihat draft proposalnya Aura. Pengaruh implementasi akuntansi hijau dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi. Oke, berarti permasalahannya mari kita lihat ada di paragraf bawah. Paragraf pertama menjelaskan mengenai pada abad ke-21 dinamika lingkungan. Oke, penjelasan tersebut. Bahasa juga ya, Aura, ini bukan lagi sekedar pilihan etis, nggak seperti itu. Nanti diperbaiki menjadi bahasa Indonesia yang baku, gitu ya. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Nah, ini sudah mulai masuk ke permasalahan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi Perjanjian Paris, bla bla bla. Banyak undang-undang yang menunjukkan komitmen ini.
Ini seperti rencana pembangunan jangka panjang yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai tujuan nasional. Peraturan OJK mewajibkan. Nah, oke, Aura. Ketika kita menyatakan banyak, berarti kan lebih dari dua, tiga kan gitu. Kalau hanya dua, ya ada dua peraturan gitu aja, jangan banyak. Iya kan? Ini kan banyak peraturan, tapi yang disebut hanya dua. Berarti ya ada dua peraturan yang saat ini diterapkan di Indonesia untuk menunjukkan komitmen terhadap perjanjian Paris, gitu. Kalau hanya dua, gitu ya. Nah, akuntansi hijau adalah solusi filosofis. Ini sudah langsung filosofi. Berarti, nah ini nih fenomena kontradiktif ini ya. Oke, mungkin akuntansi hijaunya itu ditaruh setelah permasalahan aja. Ya, setelah paragraf kedua ini bisa fenomena ya. Sebuah fenomena kontradiktif muncul dalam praktek pengelolaan pajak perusahaan di tengah tuntutan untuk menjadi perusahaan hijau. Apa permasalahannya di sini untuk kontradiktifnya? Kontradiktif itu seharusnya A, tapi yang dilakukan B, gitu kan? Kan seperti itu kontradiktif itu. Harusnya ke kiri, tapi kita belok. Harusnya belok kiri, kita belok kanan. Itu kontradiktif. Sekarang mari kita lihat di latar belakangnya Aura mana yang kontradiktif. Meskipun pajak merupakan alat penting bagi negara untuk membiayai pembangunan, termasuk program mitigasi perubahan iklim, pajak seringkali dipandang sebagai beban yang mengurangi laba bersih pemegang saham yang menyebabkan praktek penghindaran pajak. Oke, ini sudah menunjukkan kontradiktif, gitu ya. Tapi tidak usah meskipun, gitu ya. Sebuah fenomena kontradiktif muncul dalam praktek pengelolaan pajak perusahaan di tengah tuntutan untuk menjadi perusahaan hijau. Perlu dukungan referensi juga ya ini Aura. Berarti kan fenomena kontradiktif ini adalah bahwa pajak merupakan alat penting untuk membiayai pembangunan, tetapi di sisi lain juga mengurangi kemakmuran pemegang saham. Intinya kan seperti itu ya. Kontradiktifnya adalah di satu sisi, boleh seperti itu penjelasannya ya, nama kontradiktif. Sebuah fenomena kontradiktif muncul dalam praktek pengelolaan pajak perusahaan di tengah tuntutan untuk menjadi perusahaan hijau. Di satu sisi, nah itu kan kontradiktif. Di sisi yang lain, jadi langsung menunjukkan kontradiktif. Nggak usah mikir-mikir kita mana yang kiri, mana yang kanan, gitu kan? Di satu sisi, pajak merupakan alat negara untuk bla bla bla. Di sisi yang lain, gitu ya, Aura. Di sisi yang lain, pajak merupakan beban yang menjadi pengurang laba bersih bagi pemegang saham, sehingga menyebabkan praktek penghindaran pajak. Nah, ini kayak ini. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak secara hukum karena penghindaran pajak secara eksplisit memanfaatkan celah dari peraturan pajak tanpa melanggar hukum. Nah, ambil ini definisi terkait, referensi terkait definisi penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Referensinya maksudnya, gitu ya. Perlu ada referensi yang, kalau referensi seperti ini ambil dari buku ya, bukan dari jurnal, bukan dari artikel. Jadi yang diambil dari artikel itu adalah temuan-temuan riset. Contoh Alexandrinya tadi, misalkan sebagian besar UMKM masih melakukan pencatatan secara manual. Berdasarkan penelitian A menunjukkan bahwa di mana misalnya berdasarkan penelitian A yang dilakukan di wilayah titik-titik menunjukkan bahwa sekian persen UMKM masih melakukan eh, pencatatan manual. Tetapi kalau merupakan definisi seperti ini, penghindaran pajak merupakan action
yang memanfaatkan celah dalam peraturan pajak tanpa melanggar hukum. Ini kan berarti sebuah definisi. Itu ambillah dari buku. Mesti kan pendapatnya siapa, kan gitu kan? Dari buku perpajakan atau dari peraturan-peraturan perpajakan. Ambil dari peraturan perpajakan apa yang dimaksud penghindaran pajak, apa yang dimaksud dengan penggelapan pajak. Ketika kita menjelaskan mengenai bahwa penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Ambillah dari peraturan perpajakan definisi tersebut, bukan dari artikel orang yang menjelaskan tentang itu kita ambil, ya. Kalau artikel ilmiah yang diambil adalah terkait hasil penelitiannya seperti apa. Atau boleh nanti kita selain hasil penelitian juga kita ambil variabel yang dipakai untuk perbedaan dengan penelitian kita, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang kita lakukan. Boleh tentang variabelnya, tetapi ketika itu pendapat, ketika itu pengertian atau definisi, ambillah dari buku yang menunjukkan menurut pendapat A gitu atau regulasi berdasarkan Undang-Undang Perpajakan nomor sekian yang dimaksud penghindaran pajak adalah ini, sementara penggelapan pajak adalah titik-titik gitu ya. Jadi ketika kita menulis di dalam artikel ilmiah, di dalam karya ilmiah, skripsi karya ilmiah, maka kita harus kaya akan referensi menunjukkan, ya kan dari buku kan namanya siapa, halaman berapa, tahun berapa kan gitu. Misal ini kan, misalkan dari buku siapa, dari buku AAA, halaman kan gitu biasanya, halaman berapa, halaman 100 atau tahun dulu, atau terus halaman berapa. Lihat di panduan ya, kayaknya misalnya halaman 105 seperti ini, atau lihat di panduan cara penulisan kalau buku ya. Namun dari sudut pandang etika, tindakan ini dianggap merugikan secara umum karena mengurangi kemampuan negara. Nah, ini yang perlu beberapa referensi gitu ya. Oke, jadi ini sudah menunjukkan fenomena riset, fenomena yang menarik untuk diteliti. Apa fenomena yang menarik? Terjadi fenomena kontradiktif. Tadi ya, harus hijau. Tapi ketika harus hijau kan itu berarti harus hijau untuk memitigasi perubahan iklim. Tetapi kalau harus hijau berarti ada beban untuk yang dikeluarkan untuk memitigasi perubahan iklim agar hijau. Kalau ada perubahan, ada penambahan beban, berarti mengurangi laba. Mengurangi laba, beban mengurangi laba, yang itu berarti dividennya menjadi semakin kecil kan gitu. Kontradiktifnya kan di situ ya. Kontradiktifnya seperti itu. Oke, berarti ini fenomena yang menarik kan gitu. Kenapa menarik? Nah, sekarang itu memang isu perubahan iklim sedang masih hangat dibicarakan, baik secara nasional maupun global. Gitu. Oke, yang berikutnya Ilma ya. Ilma sudah tahu. Kita lihat Ilma nomor 11. Berikutnya, kita latihan untuk pre-review ya. Misal nge-review punyanya hasil draft proposalnya Aura, Aura nge-review punyanya Misal, Ilma nge-review punyanya Alexandrina, Alexandrina review ya, tukar-tukaran file ya. Nanti minggu depan maksudnya Anda harus bisa mereview seperti Bu Nur yang Bu Nur lakukan barusan ini, namanya
melakukan review. Ya latihan kan gitu, latihan makanya kita. Oke, Ilma. Judulnya apa Ilma? Transformasi digital, kemudahan dan kemanfaatan sistem Kortek dalam meningkatkan kepatuhan sukarela, gitu ya. Oke, ini berarti permasalahannya mari kita lihat. Perkembangan teknologi digital, oke, masih umum, pajak memiliki peran penting sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, penyediaan fasilitas fisik, pendidikan, dan sebagainya. Oke, ini perlu ada referensi ya. Nah, terutama bahwa merupakan sumber utama penerimaan negara. Nah, artinya kita mengatakan sumber utama penerimaan negara itu kan dilihat dari mana? APBE, gitu kan? Boleh. Referensinya adalah sumber penerima pajak di dalam APBN merupakan proporsi terbesar. Itu ya, yang dimaksud sumber penerimaan utama, gitu ya. Jadi boleh ditambahin seperti itu. Sebagai sumber penerimaan utama, pajak menghasilkan proporsi yang paling besar, yaitu sekian persen dari seluruh penerimaan negara. Namanya sumber utama itu berarti proporsi persentasenya paling besar. Sebagai salah satu upaya, pemerintah mengembangkan sistem Kortek. Oke, sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan. Nah, ini harapannya kehadiran Kortek, gitu kan ini, kehadiran Kortek diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan, pembayaran maupun akses informasi perpajakan secara lebih cepat dan akurat. Namun, nah ini sudah menunjukkan permasalahan. Namun, implementasi transformasi digital ini enggak, karena sudah menjelaskan Kortek ya Kortek ya. Namun implementasi Kortek belum menjamin, jangan tidak serta-merta, sama tidak serta-merta itu bukan bahasa Indonesia yang baku, tapi belum menjamin peningkatan kepatuhan pajak berdasarkan, nah itu harus ada namanya apa? Apa pendukung referensi. Kalau kita mengatakan, namun implementasi Kortek belum menjamin peningkatan kepatuhan pajak berdasarkan, nah gitu kan? Tadi sampai tidak serta menjamin peningkatan kepatuhan hukum. Nah, ini kan belum menjamin. Nah, karena belum menjamin, tulis ada di sini, ya kan? Berdasarkan titik-titik sebagai pendukung belum menjamin peningkatan kepatuhan pajak. Itu maksudnya karya ilmiah itu setiap apa yang kita jelaskan itu kita punya dasar, ada dasarnya, ya. Berdasarkan titik-titik boleh, silakan. Boleh berdasarkan data DJP, boleh berdasarkan berita di media online, boleh berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, boleh. Kalau ini regulasi tidak ada karena data belum meningkatkan, belum menjamin peningkatan kepatuhan pajak itu data. Nggak ada kalau regulasi bukan. Tapi data, gitu lah. Data di DJP menunjukkan bla 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 bla, seperti itu. Boleh berdasarkan penelitian sebelumnya, itu juga boleh. Berita dari media online menunjukkan bahwa itu apanya? Oh, di akhir kalimat. Ini, sebentar. Sampai sini ya tadi. Mari kita lanjutkan.
ada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih belum optimal dan cenderung fluktuatif. Nah, ini dari mana? Fluktuatifnya seperti apa? Belum optimalnya seperti apa? Itu maksudnya Bu Nur ya. Nah, ini terakhir, hal ini terlihat dari penurunan jumlah SPT tahunan dalam kondisi penurunan masih terdapat berbagai kendala baik dari sisi teknis maupun. Oke, ini berarti berdasarkan temuan dari Oktaviani gitu ya. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah pelaporan SPT dalam beberapa periode terakhir. Jangan beberapa, sebut 2, 3, 5, 10, ya. Beberapa itu tidak jelas, yang jelas saja gitu ya. Misalkan dalam periode 5 tahun terakhir, atau seperti apa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala baik dari sisi teknis maupun non-teknis yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Kalau ini dari temuan Oktaviani, ini temuan ya, temuannya memang seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini belum mendukung yang kalimat atasnya, tapi bahwa kendala, gitu kan? Kendala itu baik berupa kendala teknis maupun non teknis yang bisa mempengaruhi perilaku wajib pajak. Perilakunya apa? Temuannya Oktaviani. Kalau perilaku ini perlu diperjelas ya. Kalau perilaku itu kan umum. Perilaku apa? Apakah perilaku membayar pajak atau perilaku malas membayar pajak atau perilaku kurang termotivasi atau seperti apa dijelaskan perilakunya apa dicari ya perilakunya apa. Oke. Nah, ini sudah kalau masuk permasalahannya sudah, tetapi sama dengan yang lainnya bahwa perlu dukungan referensi. Sama, ini permasalahannya bahwa eh, implementasi Kortek itu belum menjamin peningkatan kepatuhan sehingga masih terjadi permasalahan terhadap kepatuhan pajak seperti yang ditulis di sini. Ya, ini kan berarti masalahnya adalah terkait kepatuhan. Yang diharapkan bisa terselesaikan dengan transformasi digital yang itu memberikan kemudahan dan manfaat. Oke, sudah masuk untuk permasalahannya. Oke, yang berikutnya kita lihat kembali ke PPT. Setelah menjelaskan mengenai fenomena yang menarik untuk diteliti, tadi sudah ya, Alexandrina apa tadi? Fenomena yang menarik untuk diteliti bahwa sebagian besar UMKM masih menggunakan pencatatan secara manual sehingga itu bisa mengakibatkan tingkat efisiensi usaha yang rendah. Ilma, oke masih belum tercapainya peningkatan kepatuhan pajak. Artinya sistem kotak yang sekarang diimplementasikan belum menjamin terjadinya tingkat kepatuhan pajak. Misal sistem kotak tadi masih baru dan membuat kebingungan. Nah, itu perlu dijelaskan secara detail kebingungan yang dimaksud apa. Oke, jadi masih adanya kontradiktif terkait dengan regulasi untuk melakukan apa mitigasi perubahan iklim dengan mengeluarkan beban-beban untuk tujuan hijau itu lingkungan hijau. Oke, sudah kita fenomena yang diteliti, fenomena yang menarik untuk diteliti sudah. Yang itu menunjukkan adanya permasalahan riset.
Oke, ini permasalahan yang lain lagi, tapi sudah tadi ya. Nah, ini menunjukkan beberapa adanya referensi pendukung. Contoh, artikel yang berjudul Model untuk Return Saham di Pasar Modal Indonesia, Asakab dan Sayida 2020. Mari kita lihat terkait dengan fenomena yang menarik untuk diteliti. Pasar modal merupakan salah satu pasar keuangan yang penting di Indonesia. Ini umum gitu ya. Investor yang menanamkan modalnya di saham mempunyai harapan untuk memperoleh return saham. Oleh karena itu, investor sangat membutuhkan informasi mengenai pergerakan return. Fenomena di Indonesia menunjukkan bahwa pergerakan return saham di Bursa Efek Indonesia berfluktuasi. Apa dukungan referensinya ketika kita menjelaskan bahwa fenomena di Indonesia menunjukkan bahwa pergerakan return saham di Bursa Efek Indonesia berfluktuasi. Berikutnya adalah penjelasan yang didukung oleh referensi. Selama tahun 2018, IHSG melemah 3,19%, sedangkan kenaikan 10 besar saham return tertinggi LQI 45 sejak awal tahun memiliki rentang yang jauh, yaitu 4,11 sampai 113%. Inilah yang menunjukkan fenomena adanya fluktuasi return saham di Bursa Efek Indonesia. Referensinya apa? Di sini berita dari Kontan. Kontan itu adalah majalah keuangan yang kredibel, gitu ya. Kalau mencari berita-berita online, carilah media-media yang sudah kredibel. Contohnya apa? Kontan seperti itu, Kompas, kemudian Republika, banyak. Kalau sekarang banyak sekali ya. Nah, langsung hasil penelitian sebelumnya di subsektor farmasi menunjukkan ada beberapa saham yang overvalue dan undervalue. Ini menunjukkan juga fenomena fluktuasi. Ada yang terlalu tinggi dinilai, ada yang terlalu rendah dinilai. Nah, ini sudah masuk referensinya penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu boleh merupakan media online dan juga penelitian-penelitian terdahulu. Tapi ketika kita menjelaskan fenomena, perlu ada dukungan referensi. Sudah. Oke, yang berikutnya adalah pentingnya permasalahan ini untuk diteliti. Coba pentingnya masalah ini untuk diteliti gitu ya. Mari kita langsung lihat aja. Oke, ini punyanya Alexandrina tadi ya. Permasalahannya masih menggunakan manual sehingga di sini eh, belum belum bisa mencapai efisiensi operasional usaha yang optimal. Nah, seperti itu ya, Alexandrina, untuk permasalahannya. Nah, sekarang mengapa permasalahan terkait dengan belum menggunakan pencatatan secara eh, digital, misalnya seperti itu ya. Ini apa judulnya? Dampak implementasi sistem informasi akuntansi. Oke. Belum efisiensinya usaha UMKM dikarenakan belum melakukan implementasi sistem informasi akuntansi bisa menyebabkan laba UMKM itu belum bisa mencapai yang
optimal dan diharapkan terus naik. Misalkan seperti itu, ya, Alexandrina. Mengapa penting untuk diteliti? Karena efisiensi operasional itu eh, merupakan apa? Merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar UMKM bisa mencapai laba yang optimal. Ketika labanya optimal, UMKM mempunyai cukup kesempatan, mempunyai cukup dana untuk melakukan ekspansi sehingga di kemudian hari UMKM tersebut dapat mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, efisiensi operasional usaha UMKM perlu untuk ditingkatkan, kan gitu. Ditingkatkan dengan cara maksudnya diteliti. Itu menunjukkan apa? Pentingnya permasalahan ini diteliti. Oke, itu untuk Alexandrina. Jadi kalau penting permasalahannya terkait dengan efisiensi yang belum optimal. Mengapa sih efisiensi belum optimal kok harus diteliti? Karena efisiensi yang belum optimal ini akan mempengaruhi laba perusahaan akan mempengaruhi ketersediaan dana untuk melakukan ekspansi. Kalau tidak punya artinya ketersediaan dana untuk melakukan ekspansi itu memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang semakin besar. Oleh karena itu, maka permasalahan terkait dengan efisiensi yang belum operasional, efisiensi operasional usaha yang belum optimal perlu untuk diteliti. Oke. Nah, ini yang berikutnya masuk penelitian sebelumnya. Yang punyanya berikutnya ini misal tadi permasalahannya apa misal? Terjadi kebingungan, gitu kan? Nah, kebingungannya itu harus dijelaskan kebingungan yang seperti apa. Mengapa kebingungan itu perlu diteliti? Kan gitu kan? Ini berikutnya kan adalah mengapa masalah terkait kebingungan dalam implementasi sistem Kortek itu perlu diteliti. Apa manfaatnya? Mengapa penting? Oke, kita lihat. Implementasi jika bukan sekedar masalah adopsi teknologi, oke, ada dimensi sosial dan kelembagaan yang efektivitasnya tidak dapat diukur hanya dari kecanggihan fiturnya, tapi juga dari sejauh mana sistem tersebut dapat dioperasikan dengan lancar. Mengingat Kortek mas, jangan mengingat ya, bahasa Indonesia yang baku dipelajari ya. Sistem Kortek masih dalam tahap awal implementasi, meneliti pengalaman aktual kerja di Tunggalang sangat penting. Oke, sudah masuk ini. Ya, ini ya, ini sudah masuk. Siapa? Nih, ya. Jadi meneliti pengalaman aktual wajib pajak, terutama tadi karena wajib pajak banyak kebingungan tadi, merupakan sangat penting. Ya, untuk apa? Untuk optimalisasi pendapatan negara. Sudah masuk kalau misal ya. Untuk apa di sini? Mendeteksi sejak dini potensi hambatan dan untuk mengoptimalisasi pendapatan negara. Potensi hambatan dan bukan yang dapat mengganggu dan aja ya, dan mengoptimalisasi pendapatan negara dari pajak. Ini sudah masuk. Jadi eh, kebingungan sistem Kortek yang dihadapi oleh wajib pajak perlu diteliti karena pengalaman aktual ini sangat penting untuk melakukan evaluasi teknis sehingga dapat mendeteksi potensi hambatan dan juga mengoptimalisasi pendapatan negara dari pajak. Ya, tinggal memperbaiki kalimatnya ya. Tapi sudah masuk bahwa mengapa penting untuk diteliti. Pentingnya apa? Agar kita bisa meneliti
menggali pengalaman aktual wajib pajak. Untuk apa menggali pengalaman aktual yang tadi terkait kebingungan itu? Untuk melakukan evaluasi teknis. Kemudian evaluasi teknis itu untuk mendeteksi hambatan sejak dini, hambatan teknis, dan juga melakukan optimalisasi pendapatan negara dari pajak. Oke, kemudian berikutnya sudah masuk penelitian terdahulu sama dengan yang Alexandrina. Oke, kita lihat minyaknya Aura. Minyaknya Aura, UMKM. Nah, mari kita lihat punyanya Aura, apakah sudah ada penjelasan terkait dengan mengapa permasalahan tersebut penting diteliti. Oke, kontradiktif tadi ya untuk permasalahannya. Menurut teori keagenan, untuk memaksimalkan keuntungan bagi pengguna, manajer cenderung melakukan penghindaran pajak untuk bertahan tingkat laba bersih yang tinggi. Hal ini terutama berlaku bagi perusahaan dengan pengembalian ROE yang tinggi karena beban pajak absolut mereka lebih tinggi. Profitabilitas ukuran penting dan sebagainya. Ini sudah masuk penelitian-penelitian terdahulu ya. Ini. Nah, kurang satu penjelasan ya, Aura. Mengapa, terutama dikaitkan dengan ininya, judul. Pengaruh implementasi akuntansi hijau dan profitabilitas terhadap penghinaan pajak dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi. Tadi untuk permasalahannya itu kan terjadi kontradiktif. Di satu sisi bahwa perusahaan harus mengimplementasikan akuntansi hijau untuk memitigasi adanya perubahan, memitigasi risiko adanya perubahan iklim. Itu di satu sisi. Di sisi lain, implementasi akuntansi hijau ini kan memerlukan biaya, memerlukan pengeluaran. Jadi ini implementasi akuntansi hijau ini menambah beban perusahaan. Beban ini tentu mengurangi profitabilitas kan gitu karena ini profitabilitas sehingga perusahaan-perusahaan itu seringkali melakukan penghindaran pajak dengan alasan tadi itu untuk implementasi akuntansi hijau gitu ya Aura. Penghindaran pajaknya itu terjadi dengan alasan bahwa mereka melakukan implementasi akuntansi hijau. Gitu ya, Aura mempelajari lebih dalam tentang penghindaran pajak terkait implementasi akuntansi hijau ya. Artinya kan ada beberapa pengeluaran yang merupakan yang bisa menjadi insentif pajak. Gitu ya, Aura. Jadi itu kan permasalahannya. Mengapa penghindaran pajak terkait dengan akuntansi hijau ini penting juga untuk diteliti? Ya hampir sama tadi. Artinya penghindaran pajak itu kan merugikan negara. Sehingga ketika banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan alasan implementasi akuntansi hijau, maka penerimaan pajak negara tidak berkurang. Sehingga ini perlu diteliti apakah ada keterkaitan, apakah ada pengaruh memang bahwa akuntansi eh, implementasi akuntansi hijau itu mempengaruhi penghindaran pajak. Itu ya. Nah, baru
sudah hampir semua sudah saya lihat terkait dengan penelitian terdahulu sudah benar gitu ya. Setelah permasalahan, kemudian mengapa penting diteliti itu kan di dalamnya juga terkait motivasi mengapa kita meneliti tersebut. Kemudian setelah itu apa? Penelitian-penelitian terdahulu. Saya lihat sudah seperti itu. Nah, untuk penelitian terdahulu, nah ini Aura mulai ini ya. Dalam penelitian tentang bagaimana ini kalimat berita. Oleh karena itu, hindari menggunakan kata tanya. Bagaimana itu adalah untuk kalimat tanya. Maka kita ketika menulis bukan kalimat tanya, jangan menggunakan kata tanya. Bagaimana kan kata tanya. Tapi kalimatnya Aura adalah kalimat berita. Ya, jadi tidak usah dalam penelitian tentang bagaimana harus diubah menjadi kalimat berita yang tidak menggunakan kata tanya. Ini mulai menulis terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan. Saat ini menunjukkan bahwa masih banyak penelitian yang belum dilakukan. Kok belum? Sudah toh, Aura? Hmm? Iya, jangan yang ini kan sudah. Pasek menemukan, Hana menemukan. Ini sudah, bukan bukan belum ya. Oke, ini sudah eh, menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu. Oke. Jadi kalau penelitian terdahulu Aura itu usahakan penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah menguji variabel-variabel yang kita teliti tadi. Yang diteliti Aura apa? Terkait akuntansi hijau. Kalau ada gitu ya, kalau tidak ada ya eh, yang relevan gitu ya. Tidak selalu penelitian yang terdahulu itu persis sama dengan apa yang kita teliti. Tapi carilah paling tidak yang relevan. Menemukan bahwa biaya lingkungan dianggap sebagai beban wajib pajak tidak dapat dikurangi melalui strategi pengurangan pajak. Oke. Di bidang batu bara, akuntansi hijau meningkatkan transparansi. Oke. Kemudian Halimatus Sadia menggunakan akuntansi hijau lebih menyadari bahwa penghindaran pajak yang agresif merusak reputasi. Oke. Nah, sudah eh, sesuai ini penelitian-penelitian terdahulu. Kalau ada, gitu ya, kalau ada, ini Aura kan tentang pengaruh akuntansi hijau, profitabilitas, penghindaran, dan CSR sebagai variabel moderasi. Moderasi itu menguatkan atau memperlemah ya, bukan intervening. Berarti paling enggak dikelompokkan yang atas terkait pengaruh akuntansi hijau terhadap bla bla bla. Gitu ya orang untuk penelitian terdahulu ini loh. Agar kita bacanya gampang. Sudah banyak dilakukan. Oke, Pasek menemukan biaya lingkungan jangan dianggap ya. Kalau sudah menemukan bukan dianggap sebagai langsung sebagai jangan dianggap. Kalau dianggap itu belum melakukan penelitian karena dianggap. Kalau sudah melakukan penelitian ya hasil penelitian itu apa? Biaya lingkungan sebagai beban langsung hilangi kata-kata dianggap karena ini bukan dianggap lagi karena sudah melakukan penelitian kan gitu. Tidak memiliki oke di bawah dengan akuntansi hijau benar mendukung tesis akuntansi hijau tradisi dengan dukungan yang profitabilitas dapat mana berdampak positif pada kebutuhan di sektor yang yang profitabilitas belum ada ya Aura yang pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Nah, tambahin ya.
Yang Bu Nur kasih artikel-artikel itu nggak ada terkait dengan penghindaran pajak dan profitabilitas. Dicek ya, dicek. Oke, itu Aura. Terus sebentar lagi ada Zoom. Ini di penelitian terdahulunya. Sekarang penelitian terdahulunya Alexandrina. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lina dan kawan. Tahun belum ada ya, harus ada tahun ya. Alexandrina, tahun. Harus ditulis di sini maksudnya. Tahun berapa? Misal 2020. Ya, harus ada tahunnya. Nanti Anda mempelajari Mendeley ya? Sudah, sudah. Pakai Mendeley ini. Bukan, kalau pakai Mendeley ini akan kelihatan keblok gitu kan. Aura sudah pakai Mendeley belum? Belum. Sudah. Oh, misal sudah. Ilma? Belum. Ya. Oke, harus ada tahunnya ya, menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi mampu membantu proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional. Oke, selain itu penelitian, nah ini juga harus tahun, tahun titik-titik ya. Jangan hanya dua, tambahin ya, Alexandrina, tambahin ya, paling tidak empat lah gitu kan, ditambahi penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya. Oke. Yang sel. Oke, misal penelitian terdahulu ini ya. Coba misal sudah pakai metode. Oh, belum gitu misal. Mata? Hah? Oh, sudah ya. Apa sih? Bentar, bentar. Bentar ya. Oke, misal ini berdasarkan hasil dari kajian-kajian terdahulu yang menyatakan bahwa implementasi Kotek dari berbagai sudut pandang, baik teknis maupun perilaku pengguna. Gimana ini? Bisa implementasi Kotek dari berbagai sudut pandang, yaitu baik teknis maupun karena hanya dua, jangan menggunakan berbagai. Berbagai itu banyak ya seperti Aura tadi hanya dua menggunakan kata beberapa kan gitu. Ya, langsung aja menyatakan bahwa implementasi Kortek kajian berdasarkan hasil dari kajian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Kortek dipandang dari sudut teknis maupun dari aspek teknis maupun perilaku pengguna. Oding dan Kurniawan menemukan menemukan bahwa sistem ini dapat menyederhanakan. Oke, sudah satu, dua, tiga.
Oh, udah banyak ini. Ah, sudah banyak. Lumayan. Oke. Oke, terakhir Ilma. Ilma sudah ya, Ilma. Ilma yang mana? Ini ya. Iya, ini enggak. Iya, tadi ini. Ilma. Iya. Oh, bentar. Ilma. Buka mana yang mulai penelitian tentang perdagangan, kebutuhan pajak, permasalahan kewajiban pajak, salah satu informasi. Oh, belum ada ya, Irma? Tambahin ya. Oke. Irma belum ada terkait. Oke ya, lanjutin peer review ya. Minggu depan kita lanjutkan sambil Bu Nur juga menambah materi-materi. Biar nanti udah keluar dari mata kuliah ini siap seminar proposal. Hmm. Oke ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.